ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis masuk dalam rinci, masuk dalam rincian. Beliau mulai dulu dengan menjelaskan apa al-mawashi. Ya, beliau terangkan dulu tentang al-mawashi, hewan-hewan ternak. Kenapa beliau mulai dari hewan-hewan ternak? Karena di hadits Abu Bakar As-Siddiq, buku yang beliau tulis tentang ketentuan zakat Rasulullah, yang paling pertama beliau jelaskan tentang hewan ternak. Iya, yang beliau terangkan tentang hewan ternak tersebut. Makanya beliau itu memulai dengan mawashi dulu. Jadi antum lihat ya, tertib itu kadang kalau kita ini tidak terlalu penting sebenarnya. Cuman para ulama itu, mereka dalam menyusun sesuatu, kadang ada tumpuannya. Dia melihat ke sini, pertimbangan ke sini, dan seterusnya. Mengkaji agak menyinggung hal tersebut, itu biasa ya, disingkap oleh para ulama untuk melatih kita supaya terbiasa lebih tajam di dalam menilai sesuatu atau di dalam mengkaji sesuatu. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Famal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha." Adapun hewan ternak, zakat diwajibkan terhadap 3 jenis hewan ternak. Wahia al-iblu wal baqaru wal ghanam, yaitu unta, sapi dan kambing. Ya. Ini 3 jenis hewan ternaknya, dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Hanya ada unta saja. Apakah untanya 1 puluk, 2 puluk, mau unta Timur Tengah, unta Australia, unta Eropa, ya penting unta. Yang kedua adalah kerbau atau sapi. Sapi ya, bakar itu sapi. Masuk juga di dalamnya kerbau. Ya, dan itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Ya, kambing dengan segala jenisnya. Mau kambing biasa, kambing domba, ya, apa saja dari jenis kambing. Baik. Itu banyak sekali ya hadits-hadits terkait dengan hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa syara'itu wujubiha sittatu asya'. Sekarang beliau bahas syarat kewajibannya. Syarat-syarat kewajiban zakat hewan ternak. Kata beliau, syarat-syarat kewajiban zakat hewan ternak ada 6 perkara. Jadi ada 6 di sini. Iya. Ada 6. Jadi yang pertama itu, ini di penyebutan syarat ini di kalangan ulama Syafi'iyah, itu yang dia sentuh ada 5 ya syarat umumnya: Islam, hurriyah, al-milkut tam, nisab, dan al-haul. Di sebagian madhab, misalnya di madhab Imam Ahmad, ditambah istiqrar mulkiyah, tetapnya kepemilikan. Tapi mungkin orang-orang Malikiyah, orang-orang Syafi'iyah, dia sudah masukkan itu kepada makna al-milkut tam, diarahkan ke situ. Baik. Jadi yang pertama al-Islam, keislaman. Itu syarat yang pertama ya, sebab tidak wajib zakat terhadap orang kafir. Iya. Dan kalau dia masuk Islam juga tidak wajib dia qada zakatnya. Tidak wajib dia qada zakatnya. Hanya saja dimaklumi dari kaidah ya, bahwa al-kuffar mukhatabun bi furu'is syariah. Zakat memang dia tidak wajib, dan kalau dia keluarkan zakat juga tidak syah. Tapi dia di hari kiamat akan disiksa karena tidak mengeluarkan zakat. Akan disiksa karena tidak mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, al-hurriyah.
kemerdekaan. Karena seorang budak, apapun nama budaknya, apakah dia budak biasa atau mudabbar, budak mukatab atau walad, akan datang ya, atau muba'ab, akan datang istilah tadi di perbudakan, apapun jenisnya, itu tidak ada zakat atasnya. Karena mereka tidak memiliki apapun. Mereka sendiri itu milik tuannya. Hartanya juga milik tuannya. Jelas ya? Maka disyaratkan al-hurriyah. Kemudian syarat yang ketiga, al-milkut tam. Kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna. Maksudnya harta itu milik dia. Bukan syarikat dengan orang lain. Bukan syarikat dengan orang lain. Atau tidak terikat dengan orang lain. Misalnya harta itu sedang dia gadaikan. Atau harta itu itu lainnya pembahasannya. Misalnya harta itu sudah dia wakafkan, itu tidak di kepemilikannya lagi, sebab dia sudah keluarkan. Dengan diwakafkan sudah keluar dari kepemilikannya. Atau misalnya dia sedang mahjur, dia ada aset, ada rumah, ada mobil, ada duit di tabungannya, misalnya 100 juta, tapi dia ini sedang dituntut oleh banyak orang karena utangnya 10 miliar. Jadi semua asetnya itu sudah ditahan oleh bank atau ditahan oleh pemerintah untuk menutupi orang-orang yang menagih utang ini. Nah, ini hartanya ini tidak ada zakatnya lagi sebab dia tidak masuk kepemilikan apa? Kepemilikan dia. Jelas ya? Baik, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kata penulis, wan nisab, mencapai nisabnya. Ini kita bicara hewan ternak ya. Dan nisab ini akan dibahas terus oleh penulis ya. Hewan ternak, emas dan perak, nisabnya berapa. Terus yang lainnya juga akan dibahas. Sekarang kita lihat dulu. Ya, untuk hewan ternak ini. Hewan ternak ini sampai mencapai nisabnya. Ya, nisab itu adalah nama untuk kadar yang dimaklumi. Diwajibkan padanya zakat. Misalnya unta, kalau dia sampai 5 ekor, itu ada zakatnya. Itu nisab namanya. Kambing, kalau sampai 40 ekor, itu ada zakatnya. Itu nisab namanya. Jelas ya? Sama dengan emas misalnya. Emas kalau sampai 20 dinar atau 85 gram, itu ada sudah sampai nisab namanya. Perak kalau sudah sampai 200 dirham atau 595 gram, itu sudah sampai nisab namanya. Jelas ya? Yaitu penyebutan nisab. Nisab itu nama untuk kadar. Nama untuk kadar yang dimaklumi, zakat wajib di kadar itu. Itu namanya nisab. Baik. Kemudian syarat yang kelima, al-haul. Telah mencapai haul. Apa artinya haul? Haul itu berputar selama setahun. Sudah berputar selama setahun. Ya. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berputar padanya satu haul. Ya, satu putaran. Baik. Hanya saja ini di nisab ini, satu haul ini, itu ketentuan umum ya di zakat. Dan ini berlaku di zakat ternak, tapi ada sebagian barang zakat tidak diperlukan haul di situ, akan datang nanti oleh penulis. Baik, berikutnya syarat yang keenam. Ini syarat yang keenam ini syarat khusus untuk hewan ternak. As-saum. As-saum artinya diternakkan. Jadi hewan yang dikeluarkan zakatnya itu dikatakan oleh Nabi, wa fi sadaqatil ghanami bisa imatiha idza kanat arba'ina. Kalau kambing apabila dia sudah diternak sebanyak 40 ekor, disebutkan kata sa'imah.
yaitu syarat harus ada as-saum. Ya, di ternak itu artinya dia dipelihara. Ya, dia dipelihara, diberi makan, diberi minum, ya, digembalakan. Nah, itu namanya diternakan. Jelas ya? Dia simpan di kandang. Nah, itu dia ternakan namanya, dikasih rumput. Tapi kalau misalnya dia punya seperti di sebagian masyarakat ya, dia punya satu desa begitu, dia punya hutan sendiri. Sudah tahu hutannya, semua orang lepas kambingnya di situ, jadi liar. Tapi dia sudah kasih tanda, kapan dia perlukan dia pergi tangkap saya. Tapi jadi sapi liar, kambing liar, itu tidak ada zakatnya ya, sebab itu tidak diternakan. Itu tidak diternakan. Jelas ya? Jadi saum ini syarat di dalam zakat.